Cristiano Ronaldo tolak tawaran gila jadi pemain termahal dunia. Berita soal Cristiano Ronaldo tak berhenti berputar selama bursa transfer musim panas 2022. Manusia rekor timnas Portugal itu berhasrat meninggalkan Manchester United demi menggapai ambisi untuk tetap eksis di Liga Champions. Nyatanya, hingga jendela transfer ditutup, Ronaldo tidak berganti klub. Setelah sesi jual beli pemain resmi berakhir, belakangan muncul klub lain di Eropa yang meminati CR7. CNN Portugal melaporkan bahwa pemegang 18 gelar juara Liga Arab Saudi, Al Hilal, sempat berusaha memboyong Ronaldo dengan mahar 242 juta euro atau 3,6 triliun rupiah. Tawaran tersebut disertai iming-iming gaji 2 juta euro per pekan dan kontrak berdurasi 2 tahun. Namun Ronaldo menolak pinangan Al Hilal karena targetnya adalah bermain untuk klub peserta Liga Champions. Padahal, Ronaldo bisa menyambut predikat pemain termahal dunia jika menerima tawaran itu. Rekor transfer masih dipegang oleh Neymar yang bernilai 222 juta euro saat pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada 2017. Ronaldo justru mengalami penurunan menit bermain usai gagal meninggalkan MU. Dia baru 1 kali menjadi starter dari 6 penampilan di Liga Inggris 2022-2023. Sudah dilupakan, isu tinggi badan Lisandro Martinez emang gak penting. Transfer Lisandro Martinez ke Manchester United jadi salah satu yang paling mencuri perhatian musim panas ini. MU harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan bek Ajax Amsterdam tersebut. Menariknya, transfer Martinez justru lebih banyak memicu perdebatan soal tinggi badan. Dia dianggap tidak cukup tinggi untuk ukuran Liga Primer, terlebih dengan tuntutan duel-duel fisik di Inggris. Isu tinggi badan itu bahkan sempat mengganggu persiapan pramusim MU. Martinez memang dikenal tangguh dengan gaya juang tinggi, tapi diduga dia bakal kesulitan di Liga Inggris. Biar begitu, setelah beberapa pekan berlalu, tinggi badan Martinez terbukti tidak jadi masalah. Bahkan dia bisa disebut sebagai salah satu pemain terbaik MU di awal musim ini. Martinez memiliki tinggi badan 178 cm. Seharusnya angka tersebut sudah cukup baik. Tapi untuk ukuran Liga Primer masih terhitung kurang. Sebagai perbandingan, Harry Maguire memiliki tinggi badan 193 cm. Oleh sebab itu, wajar jika tinggi badan Martinez jadi gosip miring. Situasi ini pun diamati oleh mantan bek tengah MU, Jaap Stam. Lisandro pemain bagus. Saya sudah tahu bahwa begitu dia tiba, orang-orang di Inggris akan membicarakan tinggi badannya. Tinggi badan memang bisa jadi masalah sebagai bek tengah, khususnya karena tidak terlalu tinggi. Namun dia sudah membuktikan kualitasnya di Belanda dan di Liga Champions, ujar Stam di Sport Bible. Manchester United diprediksi finish di atas Arsenal. Mantan striker timnas Inggris, Jermaine Defoe merasa sangat yakin Manchester United akan finish di atas Arsenal dalam ajang Liga Primer musim ini. Arsenal memulai Liga Primer musim ini dengan cukup bagus. Tim asuhan Mikel Arteta tersebut sekarang berada di puncak klasemen dengan 15 poin. Arsenal berhasil meraih 5 kemenangan beruntun di Liga Primer. Namun The Gunners takluk dari MU pada pertandingan terakhirnya. Kemenangan atas Arsenal membuat MU naik ke posisi kelima. Mereka mengumpulkan 12 poin dan hanya terpaut 3 angka dari The Gunners. Meski sempat kalah dalam 2 pertandingan beruntun, Jermaine Defoe percaya bahwa MU akan memiliki musim yang bagus ke depannya. Dia yakin MU akan pasti menyelesaikan musim di atas Arsenal. Saya akan mengatakan ya, bukan. Tapi berdasarkan kemenangan atas Arsenal, bagaimana mereka bermain dan bagaimana penampilan mereka sekarang, maka saya akan mengatakan iya, pasti. Manchester United akan finish di atas Arsenal, kata Defoe kepada Premier League Productions.
Prediksi skor Sheriff Tiraspol versus Manchester United di Liga Eropa 2022-2023. Cristiano Ronaldo starter lagi. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Bolshaya Sportivnaya Arena pada Kamis 15 September 2022 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Melihat pada pertandingan sebelumnya, Sheriff Tiraspol memetik poin sempurna setelah menumbangkan Milsami dengan skor 2-0. Di sisi lain, MU harus menerima kekalahan tipis dari Real Sociedad. Meskipun mendominasi permainan, Setan Merah tak mampu untuk mencetak gol hingga peluit panjang babak pertandingan dibunyikan. Sementara itu, jika dilihat dari sisi Sheriff Tiraspol, mereka meraih poin penuh ketika berhadapan dengan Omonia pada pertandingan pertama pekan lalu. Klub asal Moldova ini menang dengan skor meyakinkan 3-0. Berikut prediksi line up Sheriff Tiraspol versus Manchester United. Manchester United 4-2-3-1, David De Gea, Diego Dalot, Rafael Varane, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Casemiro, Christian Eriksen, Anthony, Bruno Fernandes, Anthony Elanga, dan Cristiano Ronaldo. Prediksi skor akhir MU 3, Sheriff 0. Glory Manchester United. Jelang lawan Sheriff Tiraspol, Ten Hag ajak 3 pemain muda gabung latihan tim senior MU. Erik ten Hag nampaknya akan memberikan kesempatan bagi para pemain muda saat berhadapan dengan Sheriff Tiraspol. Sang manajer dikabarkan memanggil 3 pemain muda baru untuk ikut latihan tim utama MU jelang laga ini. Pada awal pekan kemarin, Erik ten Hag dilaporkan memanggil 3 pemain muda baru untuk ikut berlatih di tim utama Setan Merah. Mereka adalah Bak Jurado, Charlie Savage, dan Obari Forson. Ketiga pemain ini belum dipanggil saat pertandingan melawan Real Sociedad. Namun kali ini ketiganya dipanggil Ten Hag untuk berlatih bersama rekan-rekannya seperti Radek Vitek, Taylor Fredriksson, Zidane Iqbal, dan Kobe Mainoo yang sudah lebih dahulu berlatih di tim utama. Laporan yang sama mengklaim bahwa ada 3 pemain yang bakal absen di skuad Manchester United melawan Sheriff Tiraspol. Donny van de Beek dan Facundo Pellistri masih mengalami cedera, sehingga keduanya dipastikan absen di laga ini. Di sisi lain, Anthony Martial juga belum sembuh benar dari cedera, jadi ia juga tidak akan terlibat di laga ini. Laga melawan Sheriff Tiraspol merupakan laga terakhir Manchester United di bulan September. Ini disebabkan laga melawan Leeds United di akhir pekan nanti sudah resmi ditunda. Sementara mulai pekan depan jeda internasional sudah dimulai, jadi mereka baru beraksi kembali di awal Oktober 2022 nanti.